Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia Modul 4 Unit 1, Sastra. Pernahkah kalian membaca buku sastra? Setelah membaca buku sastra, laporkan isi buku melalui ulasan buku sastra. Ulasan buku sastra. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung alasan yang sesuai dengan fakta. Ulasan buku tersebut disebut juga resensi. Bagian dari ulasan: data atau identitas buku. Misal judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Penjelasan atau ringkasan buku. Manfaat buku. Kelebihan atau kekurangan buku. Komentar tentang buku. Berupa saran untuk penulis atau himbauan kepada pembaca. Mari kita membaca contoh resensi berikut ini. Judul: Sang Pemimpi. Penulis: Andrea Hirata. Penerbit: PT Bentang Pustaka. Halaman: 290 halaman. Cetakan: 14 Januari 2008. Jenis cover: soft cover. Dimensi 130 x 205 mm. Kategori petualangan. Teks bahasa Indonesia. ISBN 979 3062 924. Setelah 40 tahun Ibu Peti merdeka, akhirnya Belitung Timur, Pulau Timah yang kaya raya itu memiliki sebuah SMA negeri, yaitu SMA negeri bukan main. Artinya tidak perlu lagi menempuh 120 km untuk mengenyam pendidikan di bangku SMA. Namun, tetap tidak mudah karena sang kepala sekolah yang juga seorang guru kesusastraan sangat disiplin dan konsisten dalam menentukan siapa anak didiknya. Ikal, Arai, dan Jimron merupakan tokoh antagonis dalam novel ini. Tidak mampu sekolah di SMA negeri bukan main. Mereka salah satu anak dari keluarga kurang beruntung di kampung terpencil di Belitung. Ikai, Ara, dan Jimram menyewa kamar kontrakan di Magai karena jarak dari sekolah ke kampungnya terlalu jauh, yaitu 30 km. Mereka bekerja sambil sekolah. Mereka tidak merupakan status pelajar yang melekat dalam diri mereka. Ikal, Ara, dan Jimron, walau memberi inspirasi, tetap saja adalah remaja. Mereka tidak lepas dari jeratan perasaan yang sulit diterjemahkan dengan berbagai pemahaman dan kata-kata yang disebut cinta. Berbekal tabungan hasil kerja sebagai kuli panggul selama kurang lebih 3 tahun, ditambah masing-masing sebuah celengan penuh pemberian dari Jimron, Arai, dan Ikal berangkat ke Jakarta. Mereka hanya memiliki 2 petunjuk. Yang pertama adalah dari Mualim, kapten kapal bintang, Laut Selatan. Keberuntungan datang berbondong-bondong kepada 2 petualang pencari umur ini. Mereka berhasil mencapai kompleks IPB, menemukan masjid, dan keesokan harinya menyewa kamar kontrakan di kawasan tersebut. Ikal sangat lega karena akhirnya dapat mengenyam pendidikan lagi. Tidak tanggung-tanggung, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Di sumur ilmu yang kondang hingga berpuluh-puluh tahun berikutnya itu, Ikal bertemu Zakia Nurmala. Mengidentifikasi bagian ulasan buku. Bacalah resensi buku dengan baik dan teliti. Tandai bagian ulasan buku tersebut. Judul buku: Ki Hajar Dewantara, biografi singkat 1889 sampai 1959. Penulis: Suparto Raharjo. Penerbit: Garasi Yogyakarta. Cetakan: September 2009, tebal 152 halaman. Membaca jejak Ki Hajar Dewantara penuh dengan dedikasi pada spirit kerakyatan. Meskipun keturunan ningrat, Ki Hajar bukanlah sosok yang menaruh jarak dengan kehidupan masyarakat.
Ki Hajar boleh dikatakan sebagai sosok yang humanis dan merakyat. Sikap dan laku kepedulian terhadap rakyat kemudian mengilhami Ki Hajar bersama sahabat-sahabatnya untuk mendirikan perguruan nasional di Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Buku yang ditulis Supatra Harjo ini memang berupaya menceritakan perjalanan Ki Hajar. Kita hanya menghargai beliau dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional semata. Namun pemikiran pendidikan beliau alpa dikaji dan ditelaah. Lewat riwayat singkat ini kita menelusuri laku hidup Ki Hajar.